Salam sukacita dan salam semangat. Kembali berjumpa dengan saya Stefanus di dalam acara kami, dan video ini kami harapkan dapat memberkati saudara. Hari ini saya akan kembali berbagi sebuah video dengan tema mental mukjizat. Tapi sebelumnya saudaraku, mari dukung channel kami ini dengan subscribe, like, dan share, karena dukungan saudara sangat berguna bagi pelayanan kami. Tema kali ini seperti saya katakan tadi adalah mental mukjizat. Kenapa tema ini saya munculkan saudaraku? Saya punya kegelisahan secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, bahwasanya terlalu banyak gereja-gereja yang mempromosikan mukjizat hari-hari ini. Jadi dampaknya jemaat-jemaat itu mulai terobsesi untuk mengalami mukjizat. Sebenarnya sampai di sini tidak salah. Tetapi yang menjadi kekeliruan yang saya lihat adalah bahwasannya mereka mempunyai suatu mental mukjizat di mana jemaat-jemaat itu berpikir bahwasanya mereka mengalami mukjizat adalah titik pencapaian, titik kepuasan rohani, titik kemenangan, titik garis akhir dari perjuangan. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahkan yang lebih parah lagi, mental mukjizat ini ketika kita terlalu terobsesi terhadap mukjizat, ini bisa menyebabkan kekeliruan dalam rohani kita. Dan apa yang saya gelisahkan ini ternyata pernah Yesus rasakan. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 26. Saya akan bacakan bagi saudara. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi pada saat itu saudaraku, beberapa waktu setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, laki-laki saja loh ya, belum terhitung wanita dan anak-anak. Orang banyak ini begitu antusias untuk mengikut Yesus. Sampai-sampai ketika Yesus ini menyeberang dan mereka melihat, loh, perahu Yesus dan murid-muridnya nggak ada di sini. Mereka kejar, saudara, hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi sebagai seorang guru, Yesus melihat ada kesalahan dalam motivasi mereka, dan itu membuat Yesus kecewa. Jelas dikatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bahasa saya, kamu datang bukan karena kamu percaya kepada Tuhan, tapi karena kamu pengen mukjizat toh. Dan hari ini betapa banyak gereja, betapa banyak jemaat-jemaat Tuhan yang modelnya seperti itu. Yang dia datang ke gereja ada motivasi tertentu. Dia mencari mukjizat, dia mencari berkat-berkat Tuhan, bukan lagi mencari Tuhan. Nah, mental mukjizat ini dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif ke dalam pertumbuhan rohani umat-umat Tuhan. Bukan mukjizatnya yang salah loh ya, bukan. Tapi mentalnya, artinya sikap yang terlalu terobsesi terhadap mukjizat itu. Tetapi sebelum kita membahas mental mukjizat, saya akan menjelaskan bahwasannya mukjizat itu mempunyai 3 hakikat. Dan hakikat mukjizat ini yang membuat orang tergila-gila terhadap mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu sifatnya gratis. Sekali lagi saya katakan bahwa mukjizat itu sifatnya gratis. Tuhan telah berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka kamu wajib memberikannya cuma-cuma. Jadi sampai sekarang saudaraku, mukjizat itu gratis. Kalaupun ada yang minta bayaran, itu oknumnya ya. Kalaupun mungkin ada pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang diberikan Tuhan karena mukjizat lalu meminta imbalan, itu oknumnya, dan itu pun jarang sekali. Kalaupun ada, itu orangnya pasti, bahasa saya saudaraku, terkutuk ya. Karena tidak seperti itu sebenarnya, karena mukjizat itu diberikan secara gratis dan free. Yang kedua, hakikat mukjizat itu adalah di luar nalar, di luar logika, di luar kemampuan berpikir manusia. Ya, tadinya dia lumpuh dari lahir, tiba-tiba ditolong mengalami mukjizat, dia bisa bangkit berdiri. Bahkan ada orang mati yang sudah mati, memang sudah mati, tetapi karena kuasa Tuhan bangkit. Ya, itu di luar logika, di luar kemampuan. Kata dokter, jantungnya sudah tidak mungkin lagi bisa beroperasi, bekerja, tapi karena mukjizat dia bisa berdiri. Itu di luar nalar, itu hakikat mukjizat. Dan yang ketiga, hakikat mukjizat ini adalah instan, cepat.
Kalau Bapak Ibu sering memperhatikan firman Tuhan, seketika itu juga sembuhlah dia, seketika itu juga pulihlah dia. Jadi 3 hal ini, yang pertama gratis di luar nalar, dan yang ketiga instan, membuat orang terobsesi untuk mengalami mujizat. Kita boleh mempunyai kerinduan mengalami mujizat, tetapi kita harus menjauh dan harus hati-hati supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mentalnya mental mujizat. Apa sebenarnya mental mujizat dan apa dampak negatifnya? Yang pertama tadi kita sudah bacakan, Yohanes 6 ayat 26. Saya akan bacakan sekali lagi. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, yang pertama membuat mental mujizat ini ataupun terobsesi mujizat menjadi salah, yang pertama sekali adalah orang-orang mencari mujizat lebih penting daripada Tuhan. Ya, kebanyakan orang-orang lebih membutuhkan pertolongannya, membutuhkan mujizatnya, membutuhkan berkatnya dibandingkan daripada Tuhan. Jadi seolah-olah mereka datang ke gereja, tetapi prakteknya seperti praktek perdukunan, ya, praktek perdukunan rohani. Ya, mereka tidak mau tahu siapa dukunnya, apa kuasanya, tetapi mereka tahu yang mereka ingin dapatkan, bagaimana kebutuhan mereka itu dipenuhi. Dan banyak sekali orang-orang itu begitu sekarang, saudara. Ya. Bagi mereka Tuhan itu tidak terlalu penting. Persekutuan dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan tidak terlalu penting. Pribadinya Tuhan tidak terlalu penting. Yang penting itu mereka mendapatkan mujizat. Ya. Sehingga apa? Ini tentunya mendukacitakan Tuhan, membuat Tuhan merasa tidak terlalu penting di hati kita. Dan ini sangat melukai perasaan Tuhan. Jadi yang pertama ini, ya, sering sekali orang melupakan Tuhan karena terlalu terobsesi mengalami mujizat. Ini adalah dampak negatif daripada orang yang bermental mujizat. Yang kedua, saya akan bacakan bagi saudara di dalam Yohanes 6 ayat 27. Yesus kemudian menjelaskan lagi, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bekerjalah, ya. Orang-orang yang mental mujizat itu biasanya cenderung mental pengemis, mental miskin. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung masalah ekonomi, tetapi berbicara tentang mental. Ya, kenapa? Tadi hakikatnya mujizat itu gratis, di luar nalar, dan instan. Jadi kepengen apa-apa itu mujizat terus. Mohon maaf ya, sakit gigi pengen mujizat, flu pengen mujizat, ya kan? Hal-hal sepele pun pengen mujizat. Kenapa? Mentalnya sudah mental pengemis. Ya, baru mau usaha sudah pengen mujizat, ya. Dengan modal 100.000 pengen dapat 100 juta. Itu mental mujizat namanya. Dan Tuhan tidak terlalu suka dengan seperti itu. Tuhan mau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, "Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu." Bahkan lebih jelasnya lagi di dalam Kolose 3:23, lakukan semua seperti itu Tuhan. Artinya kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik. Ya. Jangan baru kerja sedikit, pinginnya hasilnya maksimal, hasilnya instan. Ya. Ini sangat merusak mental orang percaya dan terlalu banyak gereja sekarang. Mohon maaf, yang saya maksud gereja sini adalah jemaat Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang pengennya instan. Masalahnya pengennya dan selesai, ya. Padahal dia belum terbentuk karena masalah itu. Bahkan dia tidak pernah introspeksi dari masalah itu. Baru mulai usaha pengennya dan langsung sukses. Baru berdoa langsung dijawab Tuhan. Ya, ini Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita fight. Makanya Tuhan pernah ingatkan kepada kita melalui beberapa pujian. Tuhan tidak pernah janji dan kita tidak akan ada masalah. Malah Tuhan janji, yang Tuhan janjikan itu adalah menyertai kita. Bahkan Amsal menjelaskan, saudaraku, 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi 8 kali dia akan bangkit. Maksudnya kita tidak akan terlepas dari masalah dan pergumulan, tetapi Tuhan mau kita bangkit dan menjadi pemenang. Itu yang Tuhan mau.
Tetapi mental mukjizat ini membuat orang gampang, terlalu menggampangkan sesuatu. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah tidak bertumbuh dalam iman. Saya akan bacakan kepada saudara ayat yang ke-30 dalam Yohanes 6 ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, perhatikan ini, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Mereka sudah menikmati roti dan ikan yang Tuhan doakan. Yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika Yesus kasih firman, mereka berkata, tanda apakah yang engkau perbuat? Artinya begini, mukjizat itu tidak menjamin orang dapat bertumbuh dalam iman. Ya, tidak ada jaminan, saudaraku, ketika dia mengalami mukjizat akan bertumbuh dalam iman. Saya banyak menemukan orang yang ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang kesusahan, datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan, datang ke KKR, minta didoakan. Tetapi setelah dia mendapatkan jawaban ataupun penyakitnya disembuhkan dan lain sebagainya, tidak lantas jadi orang setia kepada Tuhan, boro-boro kepada Tuhan, ke gereja pun belum tentu. Banyak orang seperti itu. Jadi memang mukjizat itu tidak lantas membuat orang akan bertumbuh dalam iman. Memang ada orang yang seperti itu, tapi tidak semua. Bahkan Thomas sendiri berkata kepada teman-teman, kalau belum kucucukkan tanganku, jariku ke lubang bekas paku yang Yesus punya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ya. Jadi mukjizat tidak menjamin. Padahal Thomas sudah melakukan, sudah melihat bahwasanya Yesus itu sumber mukjizat, tapi tidak lantas juga percaya. Bahkan orang-orang ini juga begitu. Mereka tidak bertumbuh di dalam iman. Dan itu saudaraku yang menjadi perhatian daripada mental mukjizat. Dan kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidupnya terlalu terobsesi dengan mukjizat, biasanya imannya sangat rapuh. Ciri-cirinya gimana? Mereka akan gampang kecewa kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 66. Firman Tuhan berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan lama bagi saudara. Dikatakan, sebab itu banyaklah murid-muridnya undur dan tidak lagi berjalan dengan dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih jelas lagi. Sesudah itu banyak orang yang sudah mengikuti Yesus, jadi sudah mengikut ya, tidak mau mengikuti dia lagi dan mereka pergi meninggalkan dia. Saya mau katakan, ketika Yesus tegur mereka, 5.000 orang laki-laki tadi ini dan semua orang yang ikut tiba-tiba pulang. Mereka tidak mau lagi percaya Yesus, mereka tidak mau mengikuti Yesus lagi karena tidak ada lagi harapan mukjizat. Artinya apa? Orang-orang yang mental mukjizat ketika ditegur langsung, ketika ada kekecewaan langsung tinggalkan Tuhan. Ini tidak baik, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita punya semangat untuk berjuang. Ya. Tuhan bukan berarti kita tidak salah berharap kepada mukjizat, tidak. Tapi yang Tuhan mau kita ini mental pejuang. Kita kerjakan dulu semaksimal mungkin, baru nanti kalau kita sudah nggak mampu, akan Tuhan berikan pertolongan dan kita sebut mukjizat. Ya. Memang kadang-kala kita tidak berdaya, tetapi di dalam tidak berdayanya kita itu pun jangan sampai kita menyerah. Saudara masih ingat kisah Sadrak, Mesyak dan Abednego? Ketika mereka diancam akan dilempar ke sebuah perapian, ya, mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Mereka tidak menyerah, sekalipun mereka sudah tidak berdaya tentunya. Karena apa saya bilang tidak berdaya? Memang pada akhirnya, karena mereka tidak mau menyembah, mereka dilempar. Tidak batal loh ya, jadi mereka dilempar, jadi mereka masuk ke dalam perapian itu.
Artinya mereka memang sudah nggak berdaya. Tetapi karena mereka sudah tidak berdaya, tetapi tidak menyerah, tetap percaya, di situ mujizat Tuhan nyata. Akhirnya apa? Di dalam perapian itu yang dilempar hanya 3 orang. Tetapi raja itu berkata, kok ada 4? Dan yang keempat itu wajahnya berkilau-kilauan. Dan yang lebih luar biasa lagi, setelah mereka ditarik, disuruh keluar. Ya, ini luar biasa. Firman Tuhan mencatat, sehelai rambut pun tidak terbakar. Padahal orang yang melemparkan mereka ke dalam perapian itu habis terbakar, gosong. Kenapa? Karena ada mujizat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah lalai. Dia menyertai kita. Dia tahu limit kekuatan kita. Tetapi Tuhan mau jangan sedikit-sedikit mujizat, sedikit-sedikit mujizat. Tuhan ingin kita berkarya, Tuhan ingin kita berusaha, kita ingin berjuang dulu. Ya. Bahkan kalau bisa nyawa taruhnya tidak apa-apa, berjuang dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam imanmu. Nanti saat-saat kita sudah tidak mampu, Tuhan akan berikan pertolongan. Tuhan akan lakukan mujizat. Sebab firman Tuhan berkata begini, sebagai terakhir 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah lupa untuk menyertai dan memberikan mujizatnya indah pada waktunya. Tetapi yang perlu, jangan terobsesi dengan mujizat itu. Cari Tuhan dulu, semangat dulu. Maka kata firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari mujizat, cari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mujizat. Demikian renungan kali ini, kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.